Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian alat laboratorium kimia. Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Jadi, definisi peralatan laboratorium menurut Permenpan Nomor 3 Tahun 2010 adalah mesin perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas. Peralatan di laboratorium pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gelas, yang kedua, alat instrumen. Pada alat instrumen dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama, yaitu peralatan yang cara pengoperasiannya dan perawatannya mudah, resiko penggunaan rendah, serta sistem kerja sederhana, yang pengoperasiannya cukup menggunakan buku panduan. Pada kategori yang kedua, yaitu peralatan yang pengoperasiannya dan perawatannya sedang, resiko penggunaan sedang, akurasi pengukuran sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit. Pengoperasiannya cukup perlu pelatihan saja. Pada kategori yang ketiga, yaitu peralatan yang cara pengoperasiannya dan perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi, akurasi pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit. Untuk mengoperasikannya diperlukan pelatihan khusus dan bersertifikat. Menurut Novianti 2011, setiap instrumen yang akan dioperasikan harus dalam keadaan baik, dengan syarat yang pertama siap untuk dipakai, yang kedua bersih, yang ketiga berfungsi dengan baik, yang keempat terkalibrasi, dan yang kelima memiliki SOP. Pada pembahasan kedua, kita membahas tentang alat laboratorium kimia dan fungsinya. Yang pertama, glass beaker. Dengan fungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan meletakkan larutan. Glass beaker memiliki takaran namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Yang kedua, ada Erlenmeyer dengan fungsi sebagai wadah untuk mereaksikan suatu zat kimia dalam skala yang cukup besar dan sebagai wadah dalam proses titrasi. Yang ketiga, ada labu ukur dengan fungsi untuk membuat, menyimpan, dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian yang keempat ada Petri dish dengan fungsi sebuah wadah untuk membiarkan sel atau mikroba. Kemudian yang kelima ada gelas ukur dengan fungsi untuk mengukur suatu volume larutan. Yang keenam ada kaca arloji dengan fungsi sebagai wadah untuk menimbang bahan-bahan kimia yang berupa padat, serbuk, serta kristal. Yang ketujuh, ada tabung reaksi dengan fungsi sebagai wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedelapan, ada cawan penguap dengan fungsi digunakan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu zat. Yang kesembilan, ada mortar dan alu dengan fungsi untuk menghaluskan zat yang masing-masing bersifat padat atau kristal. Yang kesepuluh ada crush dengan fungsi sebagai wadah untuk menentukan kadar. Yang ke-11 ada pipet tetes dengan fungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ke-12 ada pipet volume dengan fungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang ke-13 ada pipet gondok dengan fungsi untuk memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Alat ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ke-14 ada batang pengaduk dengan fungsi untuk mengocok atau mengaduk suatu larutan. Yang ke-15 ada sudip dengan fungsi untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam berupa padat atau bubuk. Yang ke-16 ada corong pemisah dengan fungsi untuk memisahkan larutan yang disebabkan oleh massa jenisnya yang berbeda.
17 ada desikator dengan fungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan untuk mengeringkan zat-zat dalam laboratorium. Yang ke-18 ada buret dengan fungsi untuk titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-19 ada corong dengan fungsi untuk memasukkan atau memindah larutan dari satu ke tempat yang lain. Yang ke-20 ada rak tabung reaksi dengan fungsi sebagai tempat tabung reaksi mengeringkan dan menjaga dan mengeringkan tabung reaksi agar tidak berjamur. 21 ada penjepit tabung reaksi dengan fungsi untuk menjepit tabung reaksi. Yang ke-22 ada statif dan klem dengan fungsi sebagai penjepit coklat pada proses ekstraksi dan sebagai penjepit buret dalam proses titrasi, sekaligus untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Yang ke-23 ada sikat tabung reaksi dengan fungsi untuk menyikat tabung reaksi. Yang ke-24 ada segitiga dengan fungsi untuk menahan wadah misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. Yang ke-25 ada bola hisap atau filter dengan fungsi untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol larutan. Dan yang ke-26 ada lampu spiritus dengan fungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.